Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Asmal Arbi di channel Asmal ID. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membagikan tutorial cara memisahkan traffic antara game online, browsing dan juga streaming YouTube. Namun untuk di video kali ini konfigurasinya akan kita terapkan untuk beberapa segmen jaringan. Di antaranya adalah jaringan lokal, jaringan hotspot dan jaringan PPPoE sesuai dengan skema jaringan ini. Nah, untuk skema pemisahan trafficnya adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan koneksi internet dengan kecepatan download sebesar 20 megabit per second dan upload sebesar 4 megabit per second. Dari total alokasi bandwidth ini nantinya akan kita bagikan ke masing-masing traffic koneksi sesuai dengan yang terdapat pada skema pemisahan traffic ini. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa kategori, yaitu game online, koneksi umum, YouTube, DNS, dan ICMP. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikannya dengan menggunakan firewall Mangle, Simple Queue, dan Q3. Nah, untuk di skema pemisahan yang ini akan kita konfigurasikan dengan menggunakan fitur Q3 yang terdapat pada routerboard MikroTik. Sedangkan untuk penerapan ke masing-masing segmen jaringan akan kita gunakan fitur Simple Queue yang terdapat pada routerboard MikroTik sesuai dengan skema yang berikut ini. Nah, ini dia skemanya. Di sini nanti akan kita tambahkan beberapa parent, di antaranya adalah game online, ICMP, DNS, dan all traffic umum YouTube. Nah, parent all traffic umum YouTube ini nantinya akan menjadi parent bagi masing-masing parent dari setiap segmen jaringan, yaitu jaringan lokal, jaringan hotspot, dan jaringan PPPoE. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu mendownload kedua file ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Kedua file ini berisi contoh script marking koneksi dari traffic game yang akan kita konfigurasikan, dan file yang satunya berisi daftar port game online dan daftar port umum yang akan kita gunakan pada konfigurasi kali ini. Oke. Nah, di sini saya sudah login ke dalam routerboard MikroTik yang saya konfigurasikan. Sebelumnya pada routerboard MikroTik ini sudah saya tambahkan berbagai macam konfigurasi, mulai dari konfigurasi dasar, konfigurasi untuk jaringan lokal, jaringan hotspot, dan jaringan PPPoE sesuai dengan yang terdapat pada skema jaringan ini. Nah, di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu konfigurasi apa saja yang sudah saya tambahkan. Untuk yang pertama, di sini saya sudah memberikan penamaan untuk masing-masing interface yang digunakan pada routerboard MikroTik ini. Nah, routerboard MikroTik ini terhubung ke modem atau ke sumber jaringan internet melalui port Ether 1, sehingga di sini untuk port Ether 1 saya beri nama Ether 1 Internet. Kemudian untuk segmen jaringan lokal terhubung ke port Ether 2 pada routerboard MikroTik ini. Dan di sini saya beri nama Ether 2 lokal. Untuk port Ether 3, port Ether 4 dan interface WLAN 1, ketiga interface ini saya satukan ke dalam satu buah interface bridge 1 hotspot, dimana untuk masing-masing interface ini bisa dimanfaatkan untuk jaringan hotspot voucheran dan jaringan PPPoE sesuai dengan skema jaringan ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Masuk ke menu IP, firewall. Untuk yang pertama kita masuk ke tab address list. Di sini kita akan menambahkan network address dari masing-masing segmen jaringan yang ada di sini. Nah, caranya klik plus. Untuk name-nya di sini kita beri nama IP lokal seperti ini. Kemudian untuk addressnya
Untuk yang pertama di sini akan saya tambahkan network address dari segmen jaringan lokal. Nah, untuk network addressnya bisa kita lihat di menu IP address. Di sini ada beberapa IP address dari setiap segmen jaringan. Untuk Ether 2 lokal, ini adalah IP address untuk yang menuju ke jaringan lokal ya. Ini Ether 2 lokal. Network address ini bisa kita kopikan langsung seperti ini, kemudian pastekan di bagian address, lalu diteruskan dengan /24 seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, lanjut, klik plus lagi. Oke, kita samakan namanya, kita pilih IP lokal yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian untuk addressnya, yang kedua ini kita tambahkan network address dari segmen jaringan hotspot ya. Nah, sama untuk melihat network addressnya juga sama ya. Bisa dilihat di menu IP address, di interface yang menuju jaringan hotspot, kita kopikan networknya, kemudian pastekan di bagian address, dan diteruskan dengan prefix 24 seperti ini. Klik apply, klik OK. Terakhir kita tambahkan network address dari segmen jaringan PPPoE. Klik plus, kita samakan namanya. Kemudian untuk network address dari segmen jaringan PPPoE, seperti yang terlihat di sini di menu IP address, di sini tidak ada pengalamatan IP untuk interface yang menuju jaringan PPPoE ya. Nah, jaringan PPPoE yang terdapat pada skema ini, konfigurasinya saya satukan ke dalam satu interface yang sama dengan jaringan hotspot ya. Sehingga untuk menentukan network address dari segmen jaringan PPPoE yang ada di sini, khususnya untuk skema jaringan yang saya terapkan ya. Di sini untuk IP pool dari jaringan PPPoE memiliki format IP address 192.168.90.2 sampai dengan 192.168.90.254. Nah, karena di sini tidak ada penambahan network address ke interface yang digunakan untuk jaringan PPPoE, maka di sini kita akan menggunakan format network address default dari pengalamatan IP address, dan tentu saja formatnya mengikuti dari format IP address yang ada di sini. Oke, untuk penulisannya adalah sebagai berikut: 192.168.90/24. Oke, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita masuk ke tab Mangle, klik plus di tab General. Untuk yang pertama kita akan menambahkan konfigurasi marking koneksi dari traffic ICMP. Chainnya di sini pre-routing, protokolnya pilih ICMP seperti ini. Pindah ke tab Advanced. Di bagian source address list, di sini kita pilih IP lokal yang sebelumnya sudah kita tambahkan tadi di bagian address list. Lalu pindah ke tab Action. Actionnya kita pilih Mark Connection seperti ini. Di bagian New Connection Mark, kita beri nama koneksi ICMP. Oke, seperti ini. Klik apply, kita tambahkan komen ICMP, klik OK, klik OK. Sekarang kita tambahkan konfigurasi marking paket berdasarkan marking koneksi dari ICMP ini. Klik plus di tab General, chainnya pilih forward seperti ini. Kemudian di bagian ini interface,
kita pilih Ether 1 internet karena port Ether 1 ini yang terhubung ke modem atau ke sumber jaringan internet. Connection marknya kita pilih koneksi ICMP yang sudah kita tambahkan tadi. Pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark packet seperti ini. New packet mark kita beri nama paket ICMP download. Checklist di bagian passthrough kita hilangkan, dan jika sudah, klik apply, klik OK, klik plus lagi, kita tambahkan lagi. Chainnya pilih forward. Out interface arahkan ke Ether 1 internet seperti ini. Connection marknya pilih koneksi ICMP. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet. New packet mark kita beri nama paket ICMP upload seperti ini. Oke, hilangkan checklist di bagian passthrough, klik apply, klik OK. Nah, sudah selesai untuk di bagian ICMP. Sekarang kita tambahkan konfigurasi marking koneksi dari traffic DNS. Klik plus, di tab general chainnya pre-routing. Protokolnya kita pilih UDP. DC port isikan dengan nilai 53 seperti ini. Pindah ke tab advance. Source address list pilih IP lokal. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark connection. New connection mark kita beri nama koneksi DNS. Klik apply, tambahkan komen DNS, klik OK, klik OK. Kita tambahkan konfigurasi marking paket berdasarkan marking koneksi DNS. Klik plus. Di tab general chainnya forward. In interface arahkan ke Ether 1 internet. Connection mark pilih koneksi DNS, jangan sampai salah. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet. New packet mark kita beri nama paket DNS download. Oke, passthrough hilangkan checklistnya, klik apply, klik OK, klik plus lagi. Di tab general chainnya forward seperti ini. Out interface Ether 1 internet. Connection mark pilih koneksi DNS. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet. Ini paket mark kita beri nama paket DNS upload. Checklist di bagian passthrough hilangkan, klik apply, klik OK. Nah, sudah selesai untuk di bagian DNS. Sekarang kita masuk ke konfigurasi untuk menambahkan marking koneksi dari traffic game online. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita akan menggunakan script marking koneksi dari traffic game online yang sudah saya siapkan di sini. Nah, blok semua scriptnya, kopikan, lalu buka new terminal, kemudian pastekan di new terminal seperti ini, enter. Nah, secara otomatis script marking koneksi gamenya sudah ditambahkan di sini. Nah, di sini saya hanya menambahkan beberapa game saja, karena di sini sifatnya hanya sebagai contoh ya. Namun jika kita ingin menambahkan daftar port game online yang lainnya, caranya cukup mudah. Misalnya kita ingin menambahkan game online AOV misalnya yang ini. Game AOV ini memiliki dua protokol yang berbeda, yaitu TCP dan UDP. Nah, caranya klik plus di tab general, chainnya pre-routing.
Protokolnya kita sesuaikan dengan gamenya. Untuk yang pertama adalah protokol TCP. Oke, kita set ke protokol TCP. Kemudian kopikan port TCP dari game AUV ini. Lalu klik di bagian dashboard dan pastekan di sini. Seperti ini. Pindah ke tab Advanced. Di bagian source address list, pilih IP lokal. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Mark Connection. New connection mark kita beri nama koneksi game. Atau bisa juga dengan memilih koneksi game yang sebelumnya sudah kita tambahkan dengan menggunakan script seperti ini. Oke, jika sudah, klik apply, tambahkan komen sesuai dengan nama gamenya, AUV. Klik OK, klik OK, klik plus lagi, klik di tab general, chainnya pre-routing. Untuk kali ini protokolnya adalah UDP. Oke, kita ganti menjadi UDP seperti ini. Kemudian kita kopikan port UDP dari game AUV seperti ini. Klik di bagian dashboard dan pastekan di sini seperti ini. Pindah ke tab Advanced, source address list, IP lokal. Pindah ke tab Action. Actionnya kita ganti menjadi Mark Connection. New connection mark. Kita pilih koneksi game yang sebelumnya sudah ditambahkan. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, saya rasa cukup untuk contoh penambahan port game online ya di sini. Saya rasa sudah cukup untuk sebagai contoh. Dan jika teman-teman ingin menambahkan game yang lainnya, caranya sama, tinggal diikuti saja tutorial ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan marking paket berdasarkan marking koneksi dari traffic game online ini. Klik plus, klik di tab general, chainnya forward. In interface kita pilih Ether 1 internet seperti ini. Kemudian connection mark di sini kita pilih koneksi game. Pindah ke tab Action. Actionnya kita ganti menjadi mark paket. Oke, actionnya mark paket. New paket mark kita beri nama paket game download seperti ini. Hilangkan checklist di bagian password. Klik apply, tambahkan komen paket game download. Klik OK, klik OK, klik plus lagi. Di tab general, chainnya forward, out interface, Ether 1 internet, connection mark, pilih koneksi game, pindah ke tab Action. Action ganti menjadi mark paket. Di bagian new packet mark kita beri nama paket game upload. Password hilangkan checklistnya. Klik apply, tambahkan komen paket game upload. Klik OK, klik OK. Nah, sekarang kita akan menambahkan konfigurasi untuk marking koneksi dari traffic koneksi umum. Di sini sudah saya siapkan juga daftar port umum yang akan kita gunakan. Oke, caranya klik plus di tab general, chainnya pre-routing. Protokolnya untuk yang pertama kita pilih TCP seperti ini. Lalu kopikan semua daftar port umum ini. Kopikan, klik di bagian dashboard dan pastekan di sini. Nah,
Di bagian connection mark di sini kita pilih koneksi game, namun kita berikan pengecualian seperti ini. Tujuannya adalah apabila dari daftar port game online ada yang memiliki nilai port yang sama dengan daftar port umum, maka trafficnya tidak akan masuk ke dalam traffic koneksi umum. Oke, jelas ya. Nah, sekarang pindah ke tab advance, source address list, kita pilih IP lokal seperti ini. Pindah ke tab action, actionnya kita ganti menjadi mark connection. New connection mark kita beri nama koneksi umum seperti ini. Klik apply, tambahkan komen koneksi umum, klik OK, klik OK, klik plus lagi di tab general, chainnya pre-routing. Protokolnya kali ini kita pilih UDP, kemudian kopikan lagi port umumnya, kemudian klik di bagian desktop port, pastekan connection mark, kita pilih koneksi game, namun kita berikan pengecualian. Pindah ke tab advance, source address list IP lokal, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark connection. New connection mark kita beri nama koneksi umum, atau bisa juga dengan memilih koneksi umum yang sudah ditambahkan sebelumnya. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Sekarang kita tambahkan konfigurasi marking paket dari traffic koneksi umum. Klik plus, klik di tab general, chainnya pilih forward. In interface kita pilih ether 1 internet. Connection mark kita pilih koneksi umum yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Pindah ke tab action, actionnya kita ganti menjadi mark paket. New packet mark kita beri nama paket umum download seperti ini. Checklist di bagian pass-through kita hilangkan, klik apply, tambahkan komen paket umum download, klik OK, klik OK. Oke, tambahkan lagi, klik plus, chainnya pilih forward, out interface arahkan ke ether 1 internet. Connection mark pilih koneksi umum, pindah ke tab action. Di bagian action kita pilih mark paket. New packet mark kita beri nama paket umum upload seperti ini. Oke, sudah. Checklist di bagian pass-through hilangkan, klik apply, tambahkan komen, kita beri nama paket umum upload, klik OK, oke, klik OK. Nah, sekarang kita akan menambahkan marking koneksi sekaligus marking IP address dari traffic streaming YouTube ya. Klik plus, klik di tab general, chainnya pastikan pre-routing, pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, kemudian di bagian konten di sini kita isikan dengan format Google video.com seperti ini. Pindah ke tab action, actionnya kita pilih add dst to address list seperti ini.
Di bagian address list kita beri nama IP YouTube. Di bagian timeout kita isikan dengan format selama 30 menit seperti ini. Klik apply, tambahkan komen, kita beri nama IP YouTube. Oke, sudah. Klik OK, klik OK. Kita tambahkan marking koneksi berdasarkan marking IP address ini. Klik plus, klik di tab general, chainnya pastikan pre-routing, pindah ke tab advance, source address list. Di sini pilih IP lokal. Di bagian DST address list pilih IP YouTube seperti ini. Pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark connection. New connection mark kita beri nama koneksi YouTube. Klik apply, tambahkan komen koneksi YouTube. Klik OK, klik OK. Sekarang kita tambahkan konfigurasi marking paket dari traffic koneksi YouTube ini. Klik plus, di tab general, chainnya pilih forward, in interface pilih Ether1 internet, connection mark pilih koneksi YouTube. Jangan sampai salah, pastikan di sini adalah koneksi YouTube. Pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark paket. New packet mark kita beri nama paket YouTube download seperti ini. Checklist di bagian password kita hilangkan. Nah, jika sudah, klik apply, tambahkan komen paket YouTube download, klik OK, klik OK. Nah, terakhir kita tambahkan marking paket untuk traffic uploadnya. Klik plus, di tab general, chainnya forward, out interface kita pilih Ether1 internet, connection mark pilih koneksi YouTube, pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark paket seperti ini. New packet mark kita beri nama paket YouTube upload. Oke, coba saya cek dulu. Ya, sudah. Oke, new packet mark paket YouTube upload. Checklist di bagian password hilangkan, dan jika sudah, klik apply, tambahkan komen paket YouTube upload seperti ini. Klik OK, klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi di bagian firewall Mangle sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian bandwidthnya dengan menggunakan fitur Q3 yang terdapat pada routerboard MikroTik. Nah, oke, saya close terlebih dahulu di sini. Kemudian masuk ke menu queues, klik pada tab Q3, klik plus. Oke, untuk yang pertama kita beri nama global traffic seperti ini. Pairnya global. Queue tabnya di sini kita pilih default seperti ini. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita akan menambahkan dua parent dari masing-masing traffic yang ada di sini, yaitu untuk traffic download dan traffic upload.
klik plus, kita beri nama total download seperti ini. Parentnya kita arahkan ke global traffic. Queue tab-nya di sini kita pilih PC key download default. Kemudian di bagian max limit, di sini kita isikan sesuai dengan alokasi bandwidth untuk kecepatan download yang kita miliki. Nah, di sini kecepatan download yang saya miliki adalah sebesar 20 megabit per second. Jadi di sini saya isikan 20 megabit per second seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK, klik plus. Selanjutnya kita beri nama total upload. Parentnya arahkan ke global traffic. Queue tab-nya pilih PC key upload default. Untuk max limit di sini untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 4 megabit per second. Nah, di sini saya isikan sebesar 4 megabit per second. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita akan menambahkan child dari masing-masing kategori yang ada di sini. Untuk yang pertama, kita tambahkan untuk traffic game online. Klik plus, kita beri nama game download seperti ini. Parentnya kita arahkan ke total download. Paket marknya kita pilih paket game download. Oke, untuk paket mark ini jangan sampai salah ya, atau jangan sampai terbalik. Kalau untuk traffic download, ya paket marknya kita pilih yang untuk traffic download. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke. Kemudian queue tab-nya di sini pilih PC key download default. Untuk priority di sini kita isikan dengan nilai 1. Tujuannya adalah agar traffic dari game online ini akan lebih diprioritaskan dibandingkan traffic yang lainnya. Oke, sudah. Untuk limit add dan max limit di sini tidak usah kita isikan. Kenapa? Karena di sini untuk pembagian bandwidthnya cukup kita lakukan untuk traffic koneksi umum dan YouTube, dimana traffic koneksi umum dan YouTube ini nantinya akan berada di dalam satu parent yang sama. Nah, parent ini akan kita batasi penggunaan bandwidthnya dengan kecepatan download sebesar 14 megabit per second dan upload 2 megabit per second. Nah, jadi untuk traffic game online tidak usah kita limitasi. Oke, jelas ya. Klik apply, klik OK, klik plus, kita beri nama game upload seperti ini. Parentnya kita arahkan ke total upload. Paket marknya kita pilih paket game upload. Oke, sesuai dengan trafficnya. Queue tab-nya di sini pilih PC key upload default. Priority isikan dengan nilai 1. Untuk limit add dan max limit juga sama, tidak usah dilakukan penyetingan atau pembatasan bandwidth. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Sekarang kita akan menambahkan child dari traffic ICMP, baik untuk yang download dan uploadnya. Klik plus, kita beri nama ICMP download seperti ini. Oke, parentnya kita arahkan ke total download. Paket marknya kita pilih paket ICMP download. Queue tab-nya ganti menjadi PC key download default. Oke, sudah seperti ini aja.
klik apply, klik OK, klik plus. Kita beri nama ICMP upload. Nah, ini untuk traffic uploadnya. Parentnya arahkan ke total upload. Paket mark, pilih paket ICMP upload. Untuk queue tabnya pilih PC key upload default. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita tambahkan untuk traffic DNS nya, baik untuk yang download dan uploadnya. Nah, sebelum kita tambahkan child dari DNS, di sini sebaiknya kita berikan penomoran ya untuk setiap child. Tujuannya agar setiap child ini bisa tersusun dengan rapi di konfigurasi Q3 ini. Untuk game download di sini saya berikan penomoran 1. Untuk ICMP download saya berikan penomoran 2. Klik apply, klik OK. Untuk game upload juga sama, saya berikan penomoran 1. Untuk ICMP upload juga sama, saya berikan penomoran 2 seperti ini. Klik OK. Nah, sekarang kita tambahkan untuk traffic DNS nya, baik yang download maupun yang uploadnya. Klik plus, kita berikan penomoran yaitu 3. Kemudian DNS download, parentnya arahkan ke total download seperti ini. Paket mark, kita pilih paket DNS download. Oke, jangan sampai salah. Queue tabnya pilih PC key download default. Udah seperti ini aja. Klik apply, klik OK, klik plus. Kita beri nomor 3, DNS upload. Parentnya kita arahkan ke total upload. Paket mark di sini kita pilih paket DNS upload seperti ini. Oke, sudah. Queue tabnya pilih PC key upload default. Klik apply, klik OK. Nah, berikutnya sesuai dengan yang terdapat pada skema pembagian bandwidth yang ada di sini, untuk traffic koneksi umum dan traffic koneksi YouTube, kedua traffic koneksi ini memiliki satu buah parent dengan nama all traffic download ataupun upload. Nah, di sini kita akan menambahkan parent untuk kedua traffic koneksi ini. Oke, klik plus, kita beri nama sesuai dengan yang ada di sini, all traffic. Kita berikan penomoran 4 titik all traffic download. Untuk traffic downloadnya, parentnya arahkan ke total download. Paket marknya biarkan saja kosong. Untuk queue tabnya pilih PC key download default. Nah, sudah. Di bagian max limit di sini kita isikan sesuai dengan pembagian bandwidth yang sudah saya tentukan. Untuk kecepatan downloadnya adalah sebesar 14 megabit per second. Oke, di sini saya isikan 14 megabit per second. Oke, sudah. Klik apply, klik OK, klik plus. Kita berikan penomoran 4 titik all traffic upload untuk traffic uploadnya. Oke, parentnya arahkan ke total upload. Nah, ini dia total upload. Paket mark biarkan saja kosong. Queue tabnya pilih PC key upload default. Kemudian untuk max limit kita isikan sesuai dengan yang ada di sini, yaitu hasil pembagian bandwidth yang sudah saya tentukan, yaitu sebesar 2 megabit per second. Oke,
klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita akan tambahkan child dari traffic koneksi umum. Klik plus, kita berikan penomoran 1 titik umum download. Nah, ini untuk traffic downloadnya. Parentnya kita arahkan ke all traffic download seperti ini. Paket MAC-nya pilih paket umum download. Untuk queue tab-nya pilih PC key download default. Nah, perhatikan untuk masing-masing traffic koneksi ini akan kita berikan nilai limit add sebesar 7 megabit per second, dan untuk max limitnya mengikuti dari kecepatan download yang dimiliki parent all traffic ini. Nah, untuk penyetingannya adalah sebagai berikut. Kita set di max limit sesuai dengan parentnya, yaitu 14 megabit per second. Kemudian untuk limit add-nya di sini sebesar 7 megabit per second. Seperti ini. Nah, untuk priority dari traffic koneksi umum, di sini kita biarkan saja prioritinya adalah 8. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita berikan penomoran 1. Kemudian umum upload seperti ini. Parentnya arahkan ke all traffic upload seperti ini. Paket MAC-nya pilih paket umum upload. Queue tab-nya di sini kita pilih PC key upload default. Untuk priority biarkan saja. Untuk max limit kita sesuaikan dengan yang ada di bagian parentnya, yaitu 2 megabit per second. Oke, kita set seperti ini, 2 megabit per second. Kemudian untuk limit add-nya sesuai dengan yang ada di sini. Koneksi umum memiliki kecepatan nilai limit add sebesar 1 megabit per second. Oke, kita isikan 1 megabit per second. Oke, sudah, klik apply, klik OK. Oke, terakhir kita tambahkan child dari traffic koneksi YouTube. Klik plus, kita berikan penomoran 2 titik YouTube download seperti ini. Parentnya kita arahkan ke all traffic download. Paket MAC kita pilih paket YouTube download. Queue tab kita ganti menjadi PC key download default. Untuk priority di sini kita berikan nilai prioritinya adalah 5 seperti ini, atau bisa juga dengan nilai 3. Nah, tujuannya adalah agar traffic koneksi YouTube lebih diprioritaskan dibandingkan traffic koneksi umum. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang untuk max limitnya kita sesuaikan dengan yang terdapat pada bagian parentnya, yaitu sebesar 14 megabit per second. Oke, kita isikan di sini 14 megabit per second. Kemudian untuk limit add-nya di sini untuk traffic koneksi YouTube, traffic downloadnya adalah sebesar 7 megabit per second. Nah, 7 megabit per second ini kita isikan di bagian limit add seperti ini. Nah, sama ya dengan yang terdapat pada traffic koneksi umum downloadnya. Oke, sudah. Klik apply, klik OK, klik plus. Kita berikan penomoran 2 titik YouTube upload seperti ini.
parentnya kita arahkan ke all traffic upload. Paket MAC-nya kita pilih paket YouTube upload. Untuk queue tab-nya ganti menjadi PC key upload default. Nah, untuk nilai priority di sini kita samakan dengan nilai priority yang terdapat pada traffic YouTube download, yaitu 3. Seperti ini. Oke, kita set dengan nilai 3. Lalu untuk max limit kita sesuaikan dengan yang terdapat pada bagian parentnya, yaitu sebesar 2 megabit per second. Seperti ini. Untuk limit add-nya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 1 megabit per second. Nah, sudah. Klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi di bagian Q3 sudah selesai. Dan sekarang kita akan pindah ke konfigurasi untuk penerapan ke masing-masing segmen jaringan. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur Simple Queue. Oke, pindah ke tab Simple Queue. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu. Oke, klik plus. Nah, di sini kita berikan penamaan total bandwidth, ya seperti ini. Untuk targetnya kita samakan dengan yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan. Untuk yang pertama akan saya tambahkan network address dari segmen jaringan lokal. Nah, network address ini sama dengan network address yang sebelumnya sudah kita tambahkan di firewall address list seperti ini. Oke, kita samakan dengan yang ada di sini. Oke, klik tanda panah ke bawah. Selanjutnya kita tambahkan network address untuk segmen jaringan hotspot. Oke, klik tanda panah ke bawah lagi. Kita tambahkan network address dari segmen jaringan PPPoE. Oke, seperti ini. Kemudian untuk target upload di sini kita pilih atau kita isikan sesuai dengan kecepatan upload yang kita miliki. Nah, di sini untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 4 megabit per second. Oke, di sini kita set ke 4 megabit per second. Kemudian untuk target downloadnya di sini kecepatan downloadnya adalah sebesar 20 megabit per second. Oke, kita set di sini 20 megabit per second. Oke, sudah. Sekarang pindah ke tab Advance. Di bagian Queue tab di sini kita pilih default seperti ini, baik target upload dan target downloadnya. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita akan menambahkan dari masing-masing parent yang ada di sini, yaitu game online, ICMP, DNS, dan all traffic umum YouTube. Klik plus. Kita berikan penomoran 1 titik game online seperti ini. Kemudian untuk targetnya kita samakan dengan yang terdapat pada bagian total bandwidthnya. Nah, seperti ini. Oke, kita samakan.
Oke, sudah. Nah, untuk game online di sini tidak usah kita lakukan limitasi sesuai dengan yang ada di sini. Namun yang akan kita lakukan proses limitasi adalah untuk parent sekaligus child dari all traffic umum YouTube seperti ini. Oke. Pindah ke tab advance. Paket marknya di sini kita pilih paket game upload dan paket game download seperti ini. Nah, untuk priority di sini kita isikan dengan nilai 1. Untuk queue tabnya di sini kita pilih PC key upload default untuk target upload dan PC key download default untuk target download. Untuk parentnya arahkan ke total bandwidth seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk traffic ICMP. Klik plus, kita berikan penomoran 2.ICMP. Untuk targetnya di sini kita isikan sesuai dengan yang terdapat pada bagian total bandwidth. Oke, sudah. Sama dengan traffic game online, untuk traffic ICMP tidak usah kita lakukan limitasi. Nah, jika sudah, pindah ke tab advance. Di bagian paket mark, di sini kita pilih paket ICMP upload dan paket ICMP download sesuai dengan trafficnya. Kemudian untuk di bagian queue type di sini kita set ke PC key upload default untuk target upload dan PC key download default untuk target download. Parentnya kita arahkan ke total bandwidth seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, coba saya munculkan terlebih dahulu untuk paket marknya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Klik plus di tab general. Selanjutnya kita akan menambahkan parent sekaligus child dari traffic DNS. Oke, kita berikan penomoran 3.DNS. Untuk targetnya kita samakan juga dengan yang ada di total bandwidth. Oke. Untuk traffic DNS juga tidak usah kita lakukan limitasi. Nah, sekarang pindah ke tab advance. Paket marknya di sini kita tentukan yaitu paket DNS upload dan paket DNS download seperti ini. Di bagian queue type di sini kita pilih PC key upload default untuk target upload dan PC key download default untuk target download. Nah, untuk parentnya kita arahkan ke total bandwidth. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan parent dari all traffic umum YouTube. Klik plus, klik di tab general, kita berikan penomoran 4.all traffic umum YouTube seperti ini.
Untuk targetnya juga sama seperti dengan yang ada di total bandwidth. Oke, sudah. Untuk parent all traffic umum YouTube ini akan kita lakukan proses limitasi dengan kecepatan download sebesar 14 megabit per second dan upload sebesar 2 megabit per second. Nah, sini kita set 2 megabit per second untuk target upload dan target download sebesar 14 megabit per second. Seperti ini. Oke. Pindah ke tab Advance. Di bagian paket MAC, di sini kita pilih paket umum upload, paket umum download, paket YouTube upload, dan paket YouTube download seperti ini. Oke, sudah. Di bagian QType di sini kita pilih default untuk target upload dan default juga untuk target download. Parentnya kita arahkan ke total bandwidth seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan parent dari masing-masing segmen jaringan. Nah, untuk yang pertama, kita akan menambahkan parent dari segmen jaringan lokal. Klik plus. Kita berikan penomoran 1 titik. Nah, kita beri nama. Misalnya di sini klien lokal seperti ini. Nah, kemudian untuk targetnya kita isikan sesuai dengan network address dari segmen jaringan lokal. Nah, di sini saya isikan 192.168.5.0/24 seperti ini. Oke. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, untuk traffic segmen jaringan lokal akan kita lakukan proses limitasi langsung dengan kecepatan download maksimum sebesar 5 megabit per second dan upload sebesar 1 megabit per second. Oke, kita set langsung di sini. Oke, 1 megabit per second untuk uploadnya dan 5 megabit per second untuk downloadnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk pembagian bandwidth ini silahkan teman-teman sesuaikan sendiri ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Pindah ke tab Advance. Di bagian QType di sini kita pilih PC key upload default untuk target upload dan PC key download default untuk target download seperti ini. Lalu untuk parentnya kita arahkan ke all traffic umum YouTube seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK, klik plus, klik di tab general. Nah, sekarang kita akan menambahkan parent dari segmen jaringan hotspot. Oke, kita berikan penomoran 2 titik dan kita beri nama klien hotspot misalnya seperti ini. Kemudian untuk targetnya di sini kita isikan network address dari segmen jaringan hotspot. Oke, sudah. Untuk segmen jaringan hotspot di bagian parentnya ini
tidak usah kita lakukan limitasi, karena proses limitasinya sudah dilakukan langsung ke masing-masing voucher hotspot yang sudah di generate. Oke, sudah. Pindah ke tab advance. Di bagian queue tabnya, di sini kita set ke default seperti ini. Kemudian parentnya arahkan ke all traffic umum YouTube seperti ini. Klik apply, klik OK. Nah, terakhir kita tambahkan parent dari segmen jaringan PPPoE. Klik plus. Di tab general kita berikan penomoran 3 titik client PPPoE seperti ini. Kemudian untuk targetnya kita isikan network address dari segmen jaringan PPPoE. Oke, seperti ini. Nah, sama dengan parent dari segmen jaringan hotspot, parent untuk segmen jaringan PPPoE tidak usah kita lakukan limitasi, karena proses limitasinya sudah dilakukan ke pengaturan jaringan PPPoE yang ada di sini. Oke, sudah. Pindah ke tab advance. Di bagian queue tabnya, di sini kita pilih default, baik untuk target upload dan target download. Kemudian untuk parent, arahkan ke all traffic umum YouTube seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi di bagian simple queue sudah selesai. Sekarang tinggal kita lakukan penyesuaian untuk penyetingan di masing-masing segmen jaringan, khususnya untuk segmen jaringan hotspot dan jaringan PPPoE. Nah, oke, di sini kita close dulu. Masuk ke menu IP, hotspot, di tab user profiles. Nah, kita lakukan penyetingan di sini untuk profile defaults. Di bagian tab queue, insert queue before-nya pastikan di sini kita pilih bottom. Kemudian untuk parent queue-nya di sini kita set ke client hotspot sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Oke, kita lakukan penyetingan ke user profile yang lainnya. Nah, di tab queue, insert queue before, pastikan bottom. Parent queue, arahkan ke client hotspot seperti ini. Klik apply, klik OK. Oke, lakukan penyetingan juga di tab queue seperti ini. Insert queue before, bottom, parent queue, client hotspot, klik apply, klik OK. Nah, sudah selesai untuk penyetingan di masing-masing user profile dari jaringan hotspot. Sekarang kita lakukan penyetingan untuk profile dari segmen jaringan PPPoE. Oke, masuk ke menu PPP. Di tab profiles, kita set untuk masing-masing profile yang ada di sini. Oke. Di tab queue, insert queue before-nya pastikan bottom. Kemudian parent queue-nya kita arahkan ke client PPPoE. Nah, jangan sampai salah. Jika sudah, klik apply, klik OK. Oke, lakukan hal yang sama untuk profile yang lainnya. Insert queue before, bottom, seperti ini. Untuk parent queue-nya kita arahkan ke client PPPoE. Nah, ini kita set di tab queue ya, jadi jangan sampai salah untuk penyetingannya. Jika sudah, klik apply, klik OK.
Nah, sudah selesai. Sekarang agar semua konfigurasi dan penyetingan yang sudah kita tambahkan pada router boot Mikrotik ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sekarang kita lakukan proses reboot agar semua settingannya bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan. Masuk ke menu sistem, reboot, pilih yes. Oke, kita tunggu sampai proses rebootnya selesai. Nah, sambil menunggu proses rebootnya selesai, di sini akan saya lakukan proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop atau PC yang saya gunakan. Oke, proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop atau PC yang saya gunakan sudah berjalan, dan juga proses reboot dari perangkat router boot Mikrotik yang saya gunakan juga sudah selesai proses rebootnya. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pengujiannya. Namun untuk perangkat smartphone saya akan saya hubungkan terlebih dahulu ke SSID Asnet Head Hotspot ya, yang ada di sini. Oke. Oke, halaman loginnya sudah terbuka. Di sini akan saya pilih salah satu user akun hotspot yang tersedia, misalnya yang ini. Saya akan menggunakan user akun hotspot yang ada di sini. Oke, berhasil login ke dalam jaringan hotspot. Nah, klik OK. Kalau kita lihat di menu queues, maka secara otomatis user akun hotspot yang saya gunakan sudah masuk ke dalam parent dari klien hotspot seperti ini. Nah, begitu juga dengan klien dari jaringan PPPoE yang sudah berhasil terhubung, akan berada di dalam atau berada di bawah dari parent klien PPPoE seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan pengujiannya. Oke, di sini saya akan melakukan pengujian untuk traffic game online-nya. Oke, saya buka game PUBG. Nah, sambil menunggu, laptop atau PC yang saya gunakan ini seperti yang terdapat pada skema jaringan ini. Laptop atau PC yang saya gunakan ini termasuk ke dalam segmen jaringan lokal ya. Nah, termasuk ke dalam segmen jaringan lokal ini. Nah, di sini saya juga akan menggunakan laptop atau PC yang saya gunakan ini untuk melakukan pengujiannya. Oke, saya buka web browser. Oke, saya lakukan proses speed test untuk melihat berapa kecepatan download yang saya peroleh. Nah, oke, jika saya lakukan proses speed test
seharusnya maksimum kecepatan download yang diperoleh laptop atau PC yang saya gunakan ini adalah sebesar 5 megabit per second. Oke, kita lakukan proses speed test. Oke, untuk kecepatan downloadnya sudah berjalan di sini. Oke, sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 5 megabit per second. Oke, terlimit di sekitar 5 megabit per second. Nah, sekarang untuk kecepatan uploadnya. Oke, 0,9 megabit per second. Nah, di sini untuk kecepatan upload maksimumnya adalah sebesar 1 megabit per second. Oke, sesuai ya dengan konfigurasi yang ada di sini. Nah, bagaimana jika saya membuka YouTube ya? Oke, untuk pengujiannya kita tahan dulu. Sekarang kita akan lakukan pengujian untuk traffic game online-nya terlebih dahulu. Oke, di sini game online-nya sudah berjalan. Oke, saya coba masuk ke permainannya. Nah, bisa dilihat di sini untuk traffic dari klien hotspot sudah berjalan. Oke, jika kita lihat di menu IP firewall di bagian mangle, nah ini untuk game PUBG trafficnya sudah berjalan. Oke, nah bisa dilihat di sini untuk nilai pingnya sekitar 24 ms ya. Nah, kalau nilai ping ini tergantung dari kualitas koneksi internet yang teman-teman gunakan. Kalau kualitas koneksi internet yang teman-teman gunakan bagus, maka nilai pingnya juga akan bagus. Oke, stabil di antara 20 ms sampai dengan 28 ms, walaupun sesekali naik ke 56 ms. Oke, kita lakukan pengujiannya. Oke, bisa dilihat sini traffic dari game PUBG sudah berjalan di firewall mangle. Nah, sekarang kita lakukan pengujian bagaimana jika YouTube ini kita jalankan, apakah traffic game online ini akan terganggu atau tidak. Misalnya yang mana ya? Oke, yang ini saja misalnya. Oke, sorry kalau agak sedikit macet-macet, ini karena laptop saya yang agak sedikit hang ya. Oke, stabil sekitar 20 ms, walaupun video di YouTube ini sudah berjalan ya. Artinya koneksi game online tidak terganggu walaupun kita membuka traffic koneksi yang lainnya. Nah, bagaimana jika saya mendownload file ya? Nah, di sini ini laptop saya yang agak hang ya, makanya videonya agak macet-macet. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pengujian. Misalnya di sini saya mendownload
file sistem operasi Ubuntu ya misalnya ya. Kita lihat apakah traffic dari koneksi game online ini akan terganggu atau tidak jika kita mendownload file. Nah, biasanya traffic download ini yang paling mengganggu dari traffic game online gitu ya. Oke, saya coba download filenya. Oke, video masih berjalan. Sementara proses download. Oke, proses downloadnya sudah berjalan. Videonya juga masih berjalan di sini. Namun untuk traffic game online-nya tidak terganggu ya. Malah tetap stabil di sini sekitar 20 ms sampai dengan 28 ms. Oke, bisa dilihat untuk hasil konfigurasinya. Nah, untuk nilai ping ini tergantung dari kualitas koneksi internet yang teman-teman gunakan. Kalau kualitas koneksi internet yang teman-teman gunakan bagus, maka nilai pingnya juga akan bagus. Apalagi didukung dengan konfigurasi yang tepat di router board Mikrotik-nya. Seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, semua traffic berjalan dengan baik. Ya. Downloadnya tetap berjalan. Gamenya juga berjalan. Oke, untuk videonya juga masih berjalan dan proses downloadnya juga masih berjalan. Oke, saya rasa cukup sekian video tutorial kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lainnya agar bisa sama-sama belajar dengan kita di channel ini. Dan dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.